Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya bercerita tentang bahwa orang alim walaupun fasik itu lebih afdol daripada ahli ibadah yang tidak mengerti hukum. Saya ulangi lagi, Pak. Orang fasik yang mengerti hukum itu lebih afdol daripada ahli ibadah yang tidak mengerti hukum. Beliau bercerita seperti ini. Ada seorang tukang mabuk, tapi dia ngerti hukum, Pak. Dia tahu kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dia tahu bahwasanya di dunia ini manusia itu harus mengerjakan perintah-perintah agama. Tidak ada manusia yang dibebaskan dari tuntutan agama, itu enggak ada. Dia orang fasik, tukang minum, tukang mabuk, tapi ngerti agama. Dia paham hukum syariat. Nah, satu ketika dia sedang asik mabuk bersama teman-temannya di tengah malam, tiba-tiba ada suara dari balik gelapnya malam. Suara itu mengatakan seperti ini, wahai fulan, sungguh engkau telah dibebaskan dari beban-beban syariat. Artinya engkau tidak wajib sholat lagi, engkau tidak wajib puasa lagi, engkau tidak wajib ibadah lagi, karena engkau adalah orang yang istimewa di hadapan Allah. Bahkan yang haram saja halal untukmu. Minum halal, zina halal, judi halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah dia mendengar ucapan tersebut dari balik kegelapan, lalu dia yang ketika itu sedang setengah mabuk langsung keluar ruangan dan mencabut pedang. Dia mengatakan kepada suara itu, hei iblis laknatullah alaih, saya walaupun tukang mabuk, tapi saya mengerti hukum syariat. Saya tahu mabuk itu haram walaupun saya masih mengerjakan. Saya tahu sholat 5 waktu itu wajib walaupun saya jarang mengerjakan. Saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melepaskan beban syariat kepada hambanya. Engkau itu iblis, engkau bukan Allah. Akhirnya hadirin, orang ini pun selamat dari jebakan setan, dari jebakan iblis. Ya, bagaimana dia bisa selamat? Karena dia mengerti
Sementara ada kisah lain, ini kisah beda dari kisah yang pertama tadi. Ada kisah lain tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sedang zikir di tengah malam, tiba-tiba langit berubah menjadi terang. Dari balik cahaya tiba-tiba muncul sosok putih, imamahnya putih, jubahnya putih, janggutnya putih. Tiba-tiba sosok itu mengatakan, wahai hambaku Abdul Qadir, sungguh ibadahmu sudah cukup. Faqad rafa'tu anka taklifat wa halaltu lakal muharramat. Besok engkau sudah tidak wajib lagi ibadah. Sholat udah gak wajib, puasa udah gak wajib, yang haram semuanya halal untukmu. Besok mabuk halal, zina halal, judi halal. Akhirnya apa hadirin? Setelah Syekh Abdul Qadir mendengar ucapan tersebut, dia langsung berdiri dan mengatakan, ihsa ya la'in, hai iblis, enyahlah engkau dari hadapanku. Itu setelah Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu, tiba-tiba langit kembali menjadi hitam dan bayangan tadi yang putih tiba-tiba hilang seperti asap yang ditiup angin. Akhirnya bayangan tersebut mengatakan dari balik kegelapan, wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku karena engkau mengerti hukum syariat. Sebelum engkau sudah ada 70 ahli tarekat, ahli zikir, ahli ibadah, tapi karena enggak ngerti syariat, maka setelah aku goda dengan godaan seperti ini, mereka langsung jatuh menjadi orang zindik. Mereka di kemudian hari tidak lagi sholat karena ngerasa apa? Ngerasa tadi sholatnya udah cukup, ibadahnya udah cukup. Mereka berzina, mereka minum minuman keras. Dengan godaan seperti itu, 70 ahli zikir, ahli tarekat, semuanya jadi sesat, jadi kafir, jadi zindik. Cuma engkau yang selamat. Kenapa? Karena engkau mengerti hukum syariat. Makanya Imam Ghazali sampai-sampai mengatakan seperti tadi hadirin, bahwa orang yang mengerti hukum syariat, walaupun dia belum mengerjakan, walaupun dia itu fasik, itu lebih afdol daripada orang yang tidak mengerti syariat tapi zikirnya banyak, ibadahnya banyak, bahkan ngomong-ngomongnya ngomong-ngomong tauhid, ngomong-ngomong tasawuf, ya. Jadi seperti itu. Makanya mempelajari hukum syariat, mempelajari wajib, halal, haram, sunnah, itu lebih afdol daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Ini bukan cuma zaman dulu Pak, zaman sekarang banyak ahli zikir yang disesatkan. Saya kasih contoh ya zaman sekarang. Zaman sekarang masih ada orang yang percaya dengan bisikan-bisikan gaib. Ya, saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Dia bilang, Pak Ustadz, ini almarhum almarhumah yang meninggal dunia ini di kuburnya lagi disiksa sama Allah. Ya. Dia bilang seperti itu. Emang rajin zikir, rajin ibadah. Padahal orang ini wafatnya hari Jumat. Saya tanya kepada Bapak sekalian, kira-kira Bapak mau percaya siapa? Percaya Nabi bahwa yang wafat di hari Jumat akan Allah hindarkan dari siksa kubur, atau percaya orang yang tadi yang ahli zikir tapi ilmu agamanya, ilmu syariatnya kurang? Dia bilang, ini almarhum almarhumah yang di dalam kubur lagi nangis, lagi disiksa dan lain sebagainya. Kira-kira mau percaya hadis Nabi atau percaya orang yang tadi? Harus percaya hadis Nabi, Pak. Ya, percaya dengan teks-teks agama, dengan ayat Quran atau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh.
Zaman sekarang masih ada juga orang-orang yang punya hubungan dengan gaib-gaib. Sebetulnya nggak jadi masalah punya hubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Cuman itu untuk konsumsi pribadi. Jangan diceritakan sama orang. Kalau diceritakan sama orang, ini indikasi, Bang. Ini ciri, ini indikasi bahwasanya gaib yang berhubungan dengan dia itu jin, itu setan. Ya. Kan ada orang yang punya hubungan gaib spiritual khusus lah. Kalau dia punya kemampuan khusus spiritual, misalkan bisa melihat sesuatu yang gaib dan lain sebagainya, bisa komunikasi dengan makhluk gaib. Kalau dengan kemampuan seperti itu dia menyembunyikan, kemudian dia tawadhu, rendah hati, itu tanda kemampuan itu berasal dari Allah. Namanya al-kashfur rabbani. Ya. Jadi dia ciri-cirinya itu tawadhu, nggak menampakkan. Tapi kalau seandainya dia tahu hal-hal yang gaib, tapi dia menampakkan, bahkan mengajak orang untuk meyakini itu ciri-ciri bahwasanya kemampuannya itu berasal dari setan. Namanya al-kashfus syaitoni. Jadi seperti itu ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ikut yang jelas-jelas aja. Ya, ikut orang yang bersandar pada Al-Quran, orang yang paham hadis. Ya, walaupun dia nggak punya kemampuan khusus, nggak tahu yang gaib-gaib, nggak bisa begini begitu, ziarahnya biasa aja. Ziarah cuma duduk, zikir, pulang, nggak ada keistimewaan, keanehan-keanehan. Lebih baik ikuti orang yang seperti itu, ya, daripada orang yang tidak paham Quran, tidak paham hadis, walaupun banyak zikir, walaupun banyak pengalaman gaib spiritual. Kalau mau ziarah, tar dulu, angin kuburnya belum datang. Begitu ziarah ngomong sama kuburan, ngobrol sama kuburan, ya. Nah, ini hati-hati Pak dengan hal-hal seperti itu ya. Karena banyak orang yang disesatkan oleh setan itu dengan cara-cara seperti itu. Yang jelas-jelas saja di rumah kita bisa ibadah, paham syariat, akhlak baik, mati husnul khotimah, udah selesai. Mau apa lagi yang dicari? Dan biasanya Pak, orang alim yang paham syariat dan paham ilmu-ilmu spiritual yang gaib-gaib itu nggak bakal nampakin kayak gitu. Walaupun dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah wafat, dia bisa ngobrol sama kuburan, bisa, tapi itu tidak akan ditampakkan di hadapan orang. Itu cuma pribadi, itu cuma secara khusus. Sama seperti orang yang bisa komunikasi sama Nabi. Ada orang yang kalau tidur mimpi Nabi, bisa komunikasi sama Nabi. Itu nggak bakal diceritain sama orang, Pak. Apalagi diceritainnya di depan orang, di TV-1. Nggak bakal. Jadi orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan Nabi itu akan menyembunyikan hal-hal seperti itu. Karena hal tersebut sangat berharga. Kalau sampai diceritakan depan orang, itu Nabi bisa jadi nggak bakal nemuin lagi, Pak. Kenapa? Karena berarti kan ada indikasi ujub, ria, takabur. Sementara syarat bisa bertemu Nabi, hati harus bersih. Kalau udah kotor, Nabi nggak bakal nemuin lagi. Jadi kalau ada orang yang cerita-cerita, oh saya ketemu Nabi Muhammad, saya ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, saya komunikasi dengan Abul Abbas Al-Mursi, saya sama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari temen. Sohib aneh itu, sohib aneh. Nah, kalau yang orang vulgar yang kayak gitu suka menampakkan ya kelebihan-kelebihan, masalah-masalah gaib, itu ciri, itu indikasi dia itu gak punya apa-apa sebetulnya ya. Nah, jadi seperti itu, ikuti orang yang
paham syariat, yang paham Al-Quran, yang paham As-Sunnah, walaupun dia nggak pernah menampakkan hal-hal yang aneh, Pak ya. Karena hal-hal seperti itu konsumsi pribadi. Juga di masyarakat kita, hadirin, orang-orang kita itu lebih memilih ustadz-ustadz yang bisa mengabulkan hajat. Ya, misalkan ada ustadz nih ahli hikmah, orang kalau pengen usaha lancar datang ke dia, pengen apalagi semua dilancarin, usuran dan lain sebagainya datang, pengen usaha dan lain sebagainya datang. Itu biasanya masyarakat kita lebih yakin kepada orang seperti itu daripada orang yang ngerti hukum syariat tapi yang memang nggak punya kelebihan seperti itu. Ya, ini sebetulnya nggak salah juga mendatangi orang yang bisa seperti itu, ilmu hikmah. Cuman hati-hati, kita perlu pilih-pilih orang yang bisa hikmah itu. Kita pilih ini orang ngerti syariat atau enggak. Karena orang bisa ilmu hikmah tapi nggak ngerti syariat, ini terkadang banyak ngaco, banyak melencengnya, Pak. Ya, karena kalau udah hubungan sama gaib itu suka dikerjain. Ini suka dikerjain sama jin, suka dikerjain sama setan. Awalnya begini, awalnya dibisikin. Itu di bawah ada keris, itu ada batu, buka aja, di dalam batu itu ada keris. Ya. Nah, awalnya jin setan membisikkan hanya sampai situ saja. Itu keris jangan lupa dimandiin, sambil baca sholawat, sambil zikir. Awalnya seperti itu, Pak. Ya, ini proses untuk membelokkan akidah kita. Ya. Lama-lama dibisikin lagi, itu keris istimewa, bisa mengabulkan hajat. Kalau kalau bawa keris itu nanti orang jadi segen sama kita, dilihatnya berwibawa dan karismatik. Nanti Pak bisa mulai sedikit demi sedikit akidah kita bergeser. Yang tadinya memandang itu keris biasa-biasa aja, jadi memandang wah istimewa nih, istimewa. Nanti akidahnya digeser lagi, oh ini keris bisa menarik rezeki dan lain sebagainya. Terus digeser, tujuannya apa? Agar akidah kita rusak. Akhirnya keris itu diwarisi oleh orang-orang setelahnya yang mungkin nggak soleh. Akhirnya apa? Menjadikan keris itu sebagai, nah itu, yakin dengan keris itu yang bisa membawa rezeki, yang bisa itu. Akhirnya orang terseret ke dalam kemusyrikan. Ini hati-hati, Pak. Ya, makanya saya selalu menganjurkan nggak usah deh main-main barang begitu. Ya, main-main barang udah nggak usah. Cukup kita fokus ibadah yang benar, perbaiki akhlak yang baik, mati husnul khotimah. Perkara rezeki kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah menitipkan rezeki yang banyak kepada kita, alhamdulillah. Kalau enggak pun jangan maksain. Ini maksain datang ke ustaz ini, ke ustaz ono, pengen harta banyak, pengen jadi orang kaya, maksain jangan. Hidup itu yang penting ridho dengan semua ketetapan Allah. Itu hidup yang paling nikmat dan paling nyaman, Pak. Dikasih rezeki banyak bersyukur, dikasih rezeki yang sempit juga ridho sama Allah, karena barangkali itu yang terbaik buat kita. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit sabar, nerima. Jadi ajaran-ajaran tasawuf yang asli itu ajaran seperti itu. Ajaran yang mengajarkan kita untuk ridho, untuk taslim, untuk tunduk dengan seluruh takdir dan ketentuan-ketentuan Allah. Jangan semakin belajar tasawuf semakin cinta dunia.
Katanya belajar spiritual tapi incerannya dunia terus. Semakin banyak zikir, semakin banyak cintanya pada dunia. Zikirnya buat ini, zikirnya buat itu. Jadi zikirnya cuma buat rumah, zikirnya cuma buat harta, zikirnya cuma buat usaha. Itu mah cetek Pak. Ya. Tapi zikir yang sesungguhnya itu adalah untuk tabungan kita di akhirat, ibadah kita untuk akhirat. Itu sudah, ya, itu keimanan yang tertinggi itu seperti itu. Bapak banyak zikir, banyak ibadah, tapi ekonomi sulit, itu lebih baik Pak. Daripada banyak zikir, banyak ibadah, semakin banyak zikir semakin kaya dan semakin cinta dunia. Nah, itu salah. Ya, zikir cuma sekedar buat dunia, sholawat bukan hanya sekedar dunia. Jadi zikir mah zikir aja, sholawat aja, ibadah aja. Insya Allah ada berkahnya. Kalau Allah kabulkan duniawinya, alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan duniawinya, itu memang bukan tujuan utama kita. Ya, tapi tujuan utama adalah selamat di akhirat. Itu cukup Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berarti orang yang mengerti hukum syariat tapi dia fasik, dan orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti hukum syariat, lebih afdol yang mana? Lebih afdol yang ngerti hukum syariat, halal haram dan lain sebagainya.